dimanapun Anda berada. Inilah Beijing 5 menit yang dipancarkan langsung dari studio kami di Beijing. Hari ini tanggal 29 Maret tahun 2025. Sekarang ini Anda kembali ditemani oleh saya Sarah. Berikut ini berita hari ini. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan para wakil dari kalangan industri dan bisnis internasional di Balai Agung Rakyat Beijing hari Jumat kemarin. Xi Jinping menyambut kedatangan para wakil dari kalangan industri dan bisnis internasional ke Tiongkok dan menyampaikan apresiasinya atas upaya jangka panjang mereka untuk bekerjasama dengan Tiongkok. Xi Jinping menekankan bahwa selama lebih dari 70 tahun sejak RRT berdiri, terutama selama lebih dari 30 tahun sejak reformasi dan keterbukaan, Tiongkok telah menciptakan dua keajaiban, yakni perkembangan ekonomi yang pesat dan kestabilan sosial jangka panjang, yang dianggap sebagai hasil dari kepemimpinan teguh Partai Komunis Tiongkok dan perjuangan gigih rakyat Tiongkok. Semua itu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan masyarakat internasional, termasuk kontribusi perusahaan modal asing di Tiongkok. Praktik telah membuktikan bahwa perusahaan modal asing merupakan partisipan penting dalam modernisasi ala Tiongkok, partisipan penting dalam reformasi, keterbukaan, inovasi dan kreasi Tiongkok, sekaligus partisipan penting bagi Tiongkok dalam masukkan dunia dan berintegrasi dalam globalisasi ekonomi. Xi Jinping menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun Tiongkok selalu menjadi kontributor dan stabilisator utama bagi pertumbuhan ekonomi dunia dan sedang dengan sekuat tenaga mendorong modernisasi ala Tiongkok. Tiongkok sedang pada tanggal 31 Maret hingga tanggal 2 April mendatang. Guo Jiakun menyatakan selama kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Wang Yi akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin Rusia, mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Lavrov. Tiongkok bersedia dengan momentum kunjungan kali ini bersama pihak Rusia mendorong implementasi kesepahaman penting kedua kepala negara dan melakukan komunikasi mendalam seputar perkembangan hubungan Tiongkok-Rusia tahap selanjutnya, serta masalah-masalah internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun hari Jumat kemarin menjawab pertanyaan wartawan terkait pernyataan yang dilontarkan Menteri Pertahanan AS Filipina. Ia mengatakan kerjasama apapun antara Amerika Serikat dan Filipina tidak boleh ditujukan kepada pihak ketiga atau merugikan kepentingan pihak ketiga. Lebih-lebih tidak boleh meramaikan apa yang disebut ancaman ataupun memprovokasi konfrontasi yang dapat meningkatkan ketegangan situasi kawasan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Keith Estes baru-baru ini melakukan kunjungan di Filipina. Ia menyatakan AS dan Filipina seharusnya bahu-membahu menghadapi ancaman Tiongkok. Menanggapi perkataan tersebut, Guo Jiakun menunjukkan pelayaran dan penerbangan bebas di Laut Tiongkok Selatan tidak pernah menjadi masalah apapun. Selama ini, yang mendukung sekutunya membuat onar adalah pihak AS. Sementara itu, yang berkali-kali merekayasa isu palsu bahwa Tiongkok melakukan pelayaran bebas di Laut Tiongkok Selatan adalah pihak AS. Dengan terus memperkuat penempatan kekuatan militer yang berusaha merusak perdamaian dan kestabilan kawasan ini, tetaplah pihak AS. Urusan Tiongkok bersama Tiongkok menyodok dunia. Sylvia Gunawan di Beijing dan Anda mendengarkan Jelajah Tiongkok persembahan Channel Radio Internasional. Akan mengajak Anda jalan-jalan ke kota Macau. Kota ini memang terkenal sebagai kota judi karena kasino memang tersebar di mana-mana. Maka itu, Macau juga sering disebut sebagai Las Vegasnya Asia. Tapi tidak hanya itu, Macau juga memiliki peninggalan sejarah yang menarik. Arsitektur bangunannya membuat Anda terasa di Eropa.